dijaga dalam perilaku, jangan tercela. Anak-anak Tuhan hidup dalam terang. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar pada hari ini dapat menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 7 Desember 2023, diambil dari Hesekiel 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal ke-45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi di mana Nabi Yehezkiel melayani adalah ketidaksewenangan para raja yang memerintah bangsanya, di mana jabatan yang dimiliki atau yang diemban oleh para raja, para penguasa itu disalahgunakan. Di mana seharusnya para raja, para penguasa itu melihat keadaan kondisi dari bangsanya, bertujuan untuk membuat bangsanya itu sejahtera, damai. Tetapi hal yang sebaliknya yang dilakukan. Para penguasa dengan sewenang-wenang membuat peraturan yang tidak adil, malah melakukan kecurangan-kecurangan. Neraca yang tidak betul, eva yang tidak betul, bat yang tidak betul, ukuran-ukuran tidak sesuai dengan ukurannya. Itulah salah satu dari ketidakadilan atau kecurangan yang dilakukan oleh para penguasa. Nabi Yehezkiel memerintahkan para penguasa sesuai dengan firman Allah untuk menghentikan perbuatan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan kita melihat ada seseorang yang berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaannya, atau secara tidak langsung pun kita terkadang berbuat semena-mena karena jabatan atau karena kedudukan atau karena kita lebih dibandingkan orang yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita secara tidak sadar, secara tidak langsung berbuat seperti itu, mari kita ubah perilaku kita. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Demikian juga kalau kita melihat atau diperhadapkan dengan situasi seperti itu,
marilah kita terus menerus untuk berdoa kepada Tuhan, memohon supaya setiap penguasa, setiap orang atau atasan kita yang bertindak sewenang-wenang itu menghentikan perbuatan mereka, melakukan pertobatan. Jangan sampai karena jabatan yang diembannya mereka melakukan kesewenang-wenangan. Tetapi marilah kita juga terpanggil ketika kita berada dalam satu posisi sebagai atasan, sebagai pimpinan, sebagai orang yang lebih daripada orang lain. Kita menunjukkan teladan untuk mengasihi, teladan untuk memberikan bantuan, teladan untuk memberikan kesejahteraan, menciptakan suasana yang baik, saling mengasihi. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong dan menguatkan kita. Kita terpanggil untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan kebenaran di mana kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa jati diri kami, siapapun itu kami Tuhan, kami harus bertindak yang benar, melakukan keadilan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jika dalam sekeliling kami Tuhan ada orang-orang yang bertindak dengan semena-mena dengan kehidupannya sendiri Tuhan, dengan kepemimpinannya, jabatannya ya Bapa, kami mohon Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka, Tuhan yang mengubahkan mereka sehingga mereka menjadi para penguasa, para atasan yang bertindak adil dan benar, yang membawa kesejahteraan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang Tuhan yang berikan juga Tuhan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin baik tingkat pusat, kepala negara sampai tingkat bawah pun Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam hikmat dan kepemimpinan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah juga Tuhan jemaat Tuhan yang hari ini akan beraktivitas dengan segala aktivitas mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau yang memimpin kehidupan mereka Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan niat-niat jahat dari orang lain. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mohon Tuhan, Engkau yang membimbing dan menyertai setiap jemaat Tuhan yang akan juga menempuh pendidikan, melakukan segala sesuatu Tuhan di dunia pendidikan mereka. Engkau yang jamah mereka Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, hari ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikannya. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu ke dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang dalam pergumulan, dalam kerinduan memiliki keturunan tengah-tengah keluarga mereka, yang juga merindukan pasangan hidup, yang juga merindukan kondisi keuangan mereka lebih baik lagi, atau merindukan kenaikan pangkat, usaha yang semakin maju. Tuhan Yesus, Engkau ikut campur tangan di dalamnya ya Bapa. Nyatakanlah itu ya Tuhan, kasihanilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Berkati juga gereja-Mu Tuhan yang akan melayani pelayan-pelayannya. Kau juga berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.